Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Maulana dengan NIM 2231071, Program Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Janabadra, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pantai dengan judul Pantai Pasir Buatan. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Wilayah pantai merupakan kawasan yang sangat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai proses alam seperti gelombang, arus, pasang surut, dan pergerakan sedimen. Di Indonesia, banyak daerah pantai mengalami permasalahan serius berupa abrasi, penyempitan garis pantai, serta kerusakan kawasan pesisir yang berdampak langsung terhadap lingkungan, pemukiman, dan aktivitas ekonomi. Salah satu upaya penanganan yang berkembang dalam bidang teknik pantai adalah pantai pasir buatan atau disebut juga dengan artificial beach. Pantai pasir buatan merupakan metode penambahan material pasir pada garis pantai tertentu dengan tujuan memperlebar pantai, mengurangi laju abrasi, serta meningkatkan fungsi pantai secara baik secara ekologis maupun sosial ekonomi. Penerapan pantai pasir buatan dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bangunan pantai keras karena tetap mempertahankan karakter alami pantai. Namun demikian, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada pemahaman terhadap proses gelombang, arus, dan transport sedimen. Oleh karena itu, kajian yang mengenai pantai pasir buatan menjadi penting sebagai bagian dari solusi pengelolaan pantai yang berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, tujuan presentasi. Untuk tujuan yang pertama dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar pantai pasir buatan dalam konteks teknik pantai. Pembahasan ini mencakup pengertian pantai pasir buatan, prinsip dasar penerapannya, serta peran sebagai salah satu metode penanganan abrasi pantai yang berbasis pengelolaan sedimen. Tujuan yang kedua adalah mengkaji proses alam yang mempengaruhi keberhasilan penambahan pasir buatan. Proses alam tersebut meliputi gelombang, arus, pasang surut, serta mekanisme transport sedimen yang secara langsung menentukan stabilitas dan keberlanjutan pasir yang ditambang ke pantai. Terus selanjutnya, presentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, dampak, dan risiko dari penerapan pantai pasir buatan. Pembahasan ini mencakup manfaat yang dapat diperoleh sebagai penggunaan abrasi dan peningkatan fungsi pantai, serta tantangan dan risiko dapat muncul apabila perencanaan dan pelaksanaan tidak dilakukan secara tepat. Untuk tujuan yang terakhir adalah memberikan gambaran mengenai penerapan pantai pasir buatan di Indonesia melalui contoh kasus di beberapa wilayah pantai diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai bagaimana metode diterapkan secara nyata serta relevansi dan mendukung pengelolaan pantai yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk yang selanjutnya, definisi utama pantai pasir buatan merupakan metode yang dilakukan melalui penambahan material yang ada di area pantai tertentu. Penambahan pasir ini bertujuan untuk menggantikan sedimen yang hilang akibat proses sedimen yang menjaga keseimbangan sedimen di sepanjang garis pantai. Yang kedua, melalui penambahan pasir, pantai pasir buatan berfungsi untuk mengatasi abrasi pantai dengan cara memperkuat peran pantai sebagai pelindung alam terhadap gelombang dan arus laut. Selain itu, pantai pasir buatan juga bertujuan untuk memperlebar garis pantai sehingga meningkatkan stabilitas pantai, memperluas zona penangkaran dan daratan dan laut, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah pesisir. Metode ini yang umum digunakan dalam perencanaan pantai pasir buatan dikenal sebagai base nourishment, yaitu teknik pengisian pantai yang direncanakan berdasarkan kondisi gelombang,
arus dan karakteristik sedimen setempat agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, karakteristik atau proses alami. Proses alam yang berperan. Untuk yang pertama, gelombang sebagai penggerak utama sedimen. Keberhasilan penerapan pantai pasir buatan sangat dipengaruhi oleh alam yang bekerja di wilayah pantai. Salah satu proses utama adalah gelombang yang berperan sebagai penggerak utama sedimen pantai. Energi gelombang yang datang ke pantai menyebabkan sedimen pasir bergerak dan terdistribusi ulang di sepanjang garis pantai. Yang kedua, arus sejajar pantai atau longshoreing current. Selain gelombang, arus sejajar pantai atau longshoreing current juga memiliki peran penting. Arus ini terbentuk akibat sudut datang gelombang terhadap garis pantai dan berfungsi memindahkan sedimen pasir sepanjang pantai sehingga mempengaruhi kestabilan pasir hasil penambahan. Yang selanjutnya, pasang surut yang mempengaruhi distribusi pasir. Pasang surut terus mempengaruhi distribusi pasir dengan mengubah zona basah dan kering. Perubahan muka air laut akibat pasang surut menyebabkan sedimen berpindah antara zona pasang atas dan pantai bawah. Secara keseluruhan, sedimen pantai mengalami transport baik sepanjang pantai maupun tegak lurus pantai. Transport sedimen inilah yang menentukan apakah pasir yang ditambahkan akan bertahan atau justru akan tererosi kembali. Untuk yang selanjutnya, hubungan antara proses. Di hubungan antara proses ini saling berkaitan, di mana gelombang membangkitkan arus memindahkan sedimen, dan pergerakan sedimen tersebut pada akhirnya membentuk bentuk serta dinamika pantai. Untuk selanjutnya, permasalahan di daerah pantai. Permasalahan fisik utama adalah abrasi pantai yang berlangsung secara terus-menerus akibat pengaruh gelombang dan arus laut. Abrasi ini menyebabkan penyempitan garis pantai dan hilangnya pasir alami, sehingga fungsi pantai sebagai pelindung alami daratan semakin berkurang. Selain itu, terdapat permasalahan fisik seperti kurangnya pengelolaan pesisir terpadu, keterbatasan data gelombang dan sedimen, serta aktivitas manusia yang tak terganti. Permasalahan faktor-faktor tersebut seringkali menyebabkan penanganan pantai menjadi kurang efektif. Untuk yang selanjutnya, permasalahan tersebut menimbulkan dampak serius, antara lain kerusakan ekosistem pesisir, ancaman terhadap permukiman dan infrastruktur, serta penurunan potensi ekonomi masyarakat pesisir. Untuk yang selanjutnya, potensi dan pemanfaatan daerah pantai. Untuk yang potensi teknis daerah pantai, untuk yang pertama, pantai berbasis sebagai media alami transport sedimen. Pantai berbasis memiliki potensi teknis sebagai media alat transportasi sedimen, di mana pasir dapat berpindah mengikuti pengaruh gelombang dan arus. Karakteristik ini memungkinkan pantai beradaptasi secara alami terhadap perubahan kondisi lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan penanganan abrasi berbasis pengelolaan sedimen. Untuk yang kedua, zona pantai yang dapat diperlebar mulai penambahan pasir. Zona pantai tertentu memiliki potensi untuk diperlebar melalui penambahan pasir, khususnya pada pantai yang mengalami penyempitan akibat abrasi. Untuk yang ketiga, kemampuan pantai menyerap energi gelombang. Pantai berpasir maupun menyerap dan merendam energi gelombang yang datang ke pantai. Semakin lebar dan stabil pantai berpasir, semakin besar kemampuan pantai
dalam mengurangi energi gelombang sebelumnya mencapai daratan sehingga risiko kerusakan wilayah pesisir dapat diminimalkan. Yang selanjutnya pemanfaatan pantai. Yang pertama, penanganan abrasi berbasis manajemen sedimen. Pantai pasir Deman dimanfaatkan sebagai metode penanganan abrasi berbasis manajemen sedimen, yaitu menyeimbangkan kembali jumlah pasir yang hilang akibat proses alam. Untuk yang kedua, perlindungan kawasan pesisir tanpa bangunan keras. Pemanfaatan pantai pasir buatan mungkin perlindungan kawasan pesisir tanpa harus membangun struktur pantai keras seperti simbol atau groin. Dengan demikian, dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dapat dikurangi. Yang terakhir, menjaga fungsi alami pantai secara zona transisi. Melalui penerapan pantai pasir buatan, fungsi alami pantai sebagai zona transisi antara daratan dan laut dapat tetap terjaga. Untuk yang selanjutnya, konsep teknik atau pendekatan penanganan. Yang pertama, back nourishment sebagai metode utama. Dalam penanganan abrasi pantai berbasis pengolahan sedimen, metode ini dilakukan dengan menambahkan pasir ke pantai yang mengalami penyempitan sehingga lebar pantai dapat dipulihkan dan berfungsi sebagai pelindung alami terhadap energi gelombang yang ditingkatkan. Yang kedua, penyesuaian volume dan butiran pasir. Dalam penerapan batch nourishment, volume dan butiran pasir yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik pantai alami setempat. Penyesuaian ini bertujuan agar pasir yang ditambahkan memiliki kestabilan yang lebih baik dan tidak mudah transport kembali oleh arus dan gelombang. Dan yang ketiga, kombinasi dengan bangunan pantai ringan. Kombinasi ini bertujuan untuk membantu menahan pergerakan pasir dan meningkatkan efektivitas penanganan abrasi tanpa mengubah karakter atau pantai secara signifikan. Dan terakhir, perencanaan berdasarkan kondisi gelombang dan arus. Untuk perencanaan pantai pasir buatan harus didasarkan pada kondisi gelombang dan arus tempat. Pemahaman terhadap arah, tinggi, dan periode gelombang serta arus sangat penting untuk menentukan lokasi, metode, dan keberlanjutan penambahan pasir. Selanjutnya, contoh aplikasi atau studi kasus. Penerapan pantai pasir buatan dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia sebagai upaya penanganan abrasi dan pengolahan pesisir. Salah satunya ada di Pantai Ancol Jakarta dan Pantai Sanur Bali. Untuk bentuk aplikasi, penambahan pasir secara berkala. Kegiatan ini dilakukan untuk menggantikan sedimen pasir yang hilang akibat proses abrasi atau transport sedimen oleh gelombang dan arus sehingga lebar pantai tetap terjaga dari waktu ke waktu. Untuk yang kedua, kombinasi dengan bangunan pengenalan pantai. Kombinasi ini bertujuan untuk mengurangi laju pergerakan pasir yang meningkatkan stabilitas pantai tanpa mengubah karakter alami pantai secara signifikan. Untuk yang ketiga, monitoring perubahan garis pantai. Melalui pemantauan ini dapat diketahui tingkat keberhasilan penambahan pasir serta kebutuhan pemeliharaan berkelanjutan agar pantai tetap stabil dan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya, dampak dan resiko. Untuk dampak bersih, mengurangi laju abrasi. Pantai pasir buatan dapat mengurangi laju abrasi dengan memperlebar pantai sehingga energi gelombang yang mencapai daratan dapat diredam secara alami. Untuk yang kedua, memperlebar pantai. Penambahan pasir secara berkala mampu memperlebar dan menstabilkan garis pantai sehingga berfungsi sebagai zona penyangga bagi wilayah daratan. Untuk yang ketiga, meningkatkan nilai estetika dan pariwisata. Untuk selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, membutuhkan biaya pemeliharaan.
Pantai pasir buatan memerlukan biaya pemeliharaan karena penambahan pasir harus dilakukan secara berkala. Yang kedua, ketergantungan pada sumber pasir. Keberlangsungan pada metode ini bergantung pada ketersediaan sumber pasir yang memadai. Untuk yang terakhir, resiko. Untuk yang pertama, kegagalan akibat desain tidak sesuai. Untuk kegagalan dapat terjadi apabila desain membuatnya kondisi gelombang, arus, dan sedimen setempat. Selanjutnya, pasir cepat hilang karena arus kuat. Untuk arus sesar pantai yang kuat dapat pasir dengan secara cepat sehingga menurunkan efektivitas penanganan. Untuk yang selanjutnya, ringkasan pembahasan. Yang pertama, pantai pasir buatan merupakan salah satu metode penanganan abrasi berbasis pengolahan sedimen. Untuk yang kedua, keberhasilan penanganan dipengaruhi oleh interaksi proses alam terkait, khususnya gelombang, arus, dan transport sedimen. Untuk yang ketiga, pendekatan ini bersifat adaptif dan lebih ramah lingkungan dibandingkan bangunan pantai keras. Yang keempat, perencanaan yang tepat serta pemeliharaan yang berkelanjutan menjadi kunci efektif pantai pasir buatan. Untuk yang selanjutnya, kesimpulan. Untuk yang pertama, pantai pasir buatan merupakan metode penanganan abrasi yang efektif dan adaptif. Metode ini mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan global dan sehingga lebih fleksibel dibandingkan pendekatan struktural konvensional. Untuk yang kedua, pendekatan ini lebih ramah lingkungan karena mempertahankan karakter alami pantai. Pendekatan pantai pasir buatan dinilai lebih ramah lingkungan karena tetap mempertahankan karakter alami pantai dan tidak merubah morfologi secara drastis. Untuk yang ketiga, keberhasilan penerapan sangat bergantung pada perencanaan berbasis proses alam pantai. Untuk keberhasilan penerapan pantai pasir buatan sangat bergantung pada perencanaan yang didasarkan pada pemahaman proses alami pantai, khususnya interaksi antara gelombang, arus, dan transport sedimen. Untuk yang terakhir, pantai pasir buatan berperan penting dalam mendukung pengelolaan pantai berkelanjutan di Indonesia. Dengan perencanaan yang matang serta pemeliharaan yang berkelanjutan, metode ini dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi perlindungan lingkungan pesisir, masyarakat, dan ekonomi di wilayah pantai. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun PPT ini. Untuk yang selanjutnya, video dan sumber visual. What is beach nourishment? Beach nourishment adds sand to eroded beaches to restore their width and volume. Sand is taken from offshore sources, nearby areas, or inland mines to replenish lost sediment. Hurricanes, sea level rise, and coastal construction contribute to the loss of sand. Beach nourishment can help protect coastlines from storms, restore habitats for wildlife like birds and sea turtles, and preserve the economic value of beaches. But the process can cost millions of dollars per mile and typically needs to be redone every few years. Using the wrong sand can harm wildlife and cause further problems with erosion. Restoring dunes and planting vegetation can be a longer-lasting way to stabilize beaches. For more information, visit our website. Ya, video ini menjelaskan konsep dasar beach nourishment atau pantai pasir buatan, salah satu metode teknik pantai untuk mengatasi abrasi. Metode ini dilakukan dengan menambahkan material pasir ke pantai yang mengalami penyempitan akibat pengaruh gelombang, arus, dan tujuan memperlebar garis pantai dan mengembalikan keseimbangan sedimen. Pasir yang digunakan umumnya disesuaikan dengan karakteristik pasir alami setempat agar dapat berinteraksi secara alami dengan proses alami pantai.
Backnourishment termasuk metode perlindungan yang lunak yang relatif lebih ramah dibandingkan bangunan keras pantai karena tetap mempertahankan karakter alami pantai. Ya, sebagai penutup, pantai pasir buatan merupakan salah satu metode penanganan abrasi yang sangat efektif dan adaptif serta berperan penting dalam menjaga kestabilan garis pantai. Pendekatan ini lebih ramah lingkungan karena tetap mempertahankan karakter alami pantai dan memanfaatkan proses secara alam yang ada dengan perencanaan yang tepat dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pantai pasir buatan dapat mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.